Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 9, masih dalam materi fungsi kuadrat bersama saya Hernaning Gristri Denia Mulyadi dalam Matematik, materi matematika. Jangan lupa follow dan subscribe ya. Mengingatkan kembali dari video sebelumnya, yaitu fungsi kuadrat merupakan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx plus c, di mana a tidak sama dengan 0, atau y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama a-nya tidak sama dengan 0, di mana a, b, dan c adalah bilangan real. Pada pembahasan kali ini, fungsi kuadrat, kita akan membahas hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat. Hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat. Kita akan bahas diskriminan. Diskriminan atau dilambangkan dengan D dari persamaan kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C adalah B kuadrat dikurang 4AC. Ketentuan yang pertama, jika D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Yang kedua, D lebih dari 0, maka dua akar real berlainan. Jika D sama dengan 0, maka dua akar real sama. Yang keempat, jika D kurang dari 0, maka akar-akarnya tidak real. Contoh soal. Grafik. Kita mau gambar grafik ya. Gambar grafik fungsi kuadrat yang ditentukan oleh fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 untuk setiap x, di mana x negatif 2 lebih kecil dari sama dengan x lebih kecil sama dengan 4, di mana x adalah anggota bilangan real. Kemudian tentukan A daerah asal fungsi, B pembuat nol fungsi, C persamaan sumbu simetri, D titik puncaknya, dan E titik potong grafik dengan sumbu X. Nah, ini ada di video sebelumnya, jadi bisa dilihat di sana ya untuk rumusnya. Kita akan jawab. Kita tentukan dulu yang diketahui, dan kita akan mencari diskriminannya terlebih dahulu. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3, maka A-nya adalah 1, B-nya negatif 2, C negatif 3. Sekarang kita tentukan dulu diskriminannya. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC, sama dengan B-nya tadi negatif 2, pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali negatif 3.
maka menjadi 4 ditambah 12, yaitu hasilnya 16. Karena D lebih dari 0, maka kedua akar realnya berlainan. Kita cari akar-akarnya. X kuadrat dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0. Maka yang mungkin adalah x dikurang 3 dan x ditambah 1 sama dengan 0. X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 1. Sekarang kita tentukan dari soal tadi titik potong terhadap sumbu X adalah 3,0 dan negatif 1,0. Dari mana? Dari tadi X yang kita temukan tadi, yang di slide sebelumnya ada akar-akar persamaan. Kemudian yang kedua, titik potong dengan sumbu Y adalah 0, C atau 0, negatif 3. Jadi titik potong dengan sumbu Y itu adalah 0, C. Nah, C-nya adalah negatif 3. Yang ketiga, titik puncaknya adalah, nah ini masuk ke rumus ya. Negatif B per 2A, negatif B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Kita masukkan B, A, dan C-nya. Kemudian diselesaikan dan ketemulah 1, negatif 4. Yang keempat, sumbu simetri. Sumbu simetri itu rumusnya negatif B per 2A. Sama dengan kita masukkan B dan A-nya jadi negatif 2 per 2 kali 1 sama dengan 1. Nah, ini adalah gambar grafiknya. Tadi kita sudah menentukan titik potong, titik puncak, dan sumbu simetri, maka kita bisa menggambar grafiknya. Jadi, daerah asal fungsi adalah, sesuai soalnya ya, X negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4, di mana X anggota bilangan real. Kemudian yang B pembuat nol fungsi adalah X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 3, sesuai dengan akar-akar persamaan yang tadi kita temukan. Kemudian C, sumbu simetri X sama dengan 1. Yang keempat, titik puncak minimum adalah 1, negatif 4. Kemudian titik potong sumbu Y ada di 0, negatif 3. Fungsi kuadrat, aplikasi fungsi kuadrat. Nah, kita akan mengaplikasikan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, jumlah dua bilangan bulat sama dengan 20. Tentukan hasil kali terbesar dari kedua bilangan tersebut. Yang kedua, keliling sebuah persegi panjang adalah 120 cm. Tentukan ukuran persegi panjang yang agar luasnya maksimal. Kita akan bahas satu persatu dari soal yang pertama. Dipahami dulu soalnya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Jumlah dua bilangan bulat sama dengan 20. Tentukan hasil kali terbesar kedua bilangan tersebut. Kita tentukan dulu bilangannya adalah apa. Karena ada dua bilangan, kita simbolkan dengan X dan Y.
jumlah dua bilangan bulat, maka X plus Y sama dengan 20. Kita ubah menjadi Y sama dengan, jadi Y sama dengan 20 dikurang X. Jika Fx sama dengan X dikali Y, maka Fx sama dengan X dikali 20 dikurang X. Kenapa X kali Y? Karena pertanyaannya adalah hasil kali terbesar. Kemudian kita hitung X kali 20 dan X dikali negatif Y, maka menjadi 20X dikurang X kuadrat. Nilai maksimumnya akan kita masukkan rumus negatif B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Kemudian masukkan B-nya, A-nya, dan C. C-nya 0 ya, karena dia nggak ada C-nya. A-nya 20 dan B-nya negatif 1. Kita masukkan, hasilnya adalah 400 per 4 sama dengan 100. Jadi nilai maksimumnya adalah 100. Kita ke soal yang nomor 2. Keliling sebuah persegi panjang adalah 120 cm. Tentukan ukuran persegi panjang agar luasnya maksimal. Panjangnya adalah X, kemudian panjang ditambah lebar adalah sama dengan setengah keliling. Karena kalau keliling itu 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Karena hanya panjang plus lebar, maka itu disebut setengah keliling. Panjangnya tadi X ya, jadi X ditambah lebar sama dengan setengah dikali, tadi kelilingnya sudah diketahui, yaitu 120. X ditambah lebar sama dengan 60, maka lebar sama dengan 60 dikurang X. Jika luas adalah panjang kali lebar, maka panjangnya tadi adalah X, lebarnya adalah 60 dikurang X. Kita kalikan menjadi 60X dikurang X kuadrat. X sama dengan negatif B per 2A kurang B-nya negatif 60, B-nya 60 per 2 dikali negatif 1. Hasilnya adalah 30. Maka luas maksimumnya adalah 900 cm kuadrat. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di Mathmate.